Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to rahmatcb.net. Nah, pada kesempatan kali ini di sini kita akan membahas ini pembahasan ringan ya, teman-teman. Jadi di sini kita menemukan bahwa beberapa software editor video yang dulu pernah kita bahas di sini dia sudah menyediakan official ya, teman-teman ya. Official dia menyediakan versi app image-nya. Artinya apa? Artinya di sini kita bisa menggunakannya menggunakan SD card. Langsung aja kita bahas. Yang pertama adalah ini dia, jadi Olive Video Editor. Jadi Olive Video Editor itu pernah kita bahas sebelumnya di sini, teman-teman. Jadi ini salah satu aplikasi editing video yang bisa kita jalankan di Linux ya, teman-teman. Dalam hal ini Linux Debian di Chromebook. Nah, tetapi sekarang di sini dia sudah menyediakan versi app image untuk Linux-nya, bro. Seperti ini. Oke, di sini kalian bisa lihat Linux app image sehingga kita bisa menjalankannya menjadi lebih mudah. Oke, langsung aja di sini aku nggak pakai komen karena di sini aku memang lebih suka pakai GUI, teman-teman ya. Jadi lebih gampang. Di sini kita pakai Nemo seperti ini, Nemo, dan aku sudah download, teman-teman, dan sudah tak taruh ke sini. Oke, seperti ini. Udah ada banyak sekali koleksi app image. Ini langsung dari SD card ya. Di sini kalian bisa lihat removable. Oke, dan di sini dia, ini adalah Olive Video Editor. Ini Olive Linux app image. Kita klik dua kali seperti ini, dan hola, dia sudah bisa berjalan. Keren banget di sini, teman-teman. Oke, jadi seperti itu. Ini sudah bisa berjalan. Oke, wait. Jadi kita tidak bahas dulu, teman-teman ya, karena nanti akan videonya panjang. Ini aku nggak punya banyak waktu. Ini udah mepet banget jam sini ya, karena udah jam kerja. Oke, yang jelas di sini sudah bisa jalan, teman-teman. Oke, alright. Terus yang kedua, teman-teman. Yang kedua adalah OpenShot. Oke, nah kalian bisa akses di sini OpenShot Video Editor. Jadi di sini adalah penyunting video ya, teman-teman, penyunting video. Ini juga sudah menyediakan versi app image-nya. Oke, langsung saja di sini. Jadi ini official ya, jadi official. Nah, di sini kalian bisa lihat ini dia bahkan sudah menuliskan Chrome OS app image 64 bit, teman-teman, seperti ini. Oke, aku lupa yang tadi itu, teman. Tadi ternyata belum tak aktifkan ininya. Oke, sorry. Tapi kalian udah bisa lihat ya di layar monitor bahwa di situ tadi kita udah bisa menjalankan Olive Video Editor. Oke. Nah, ini dia, teman-teman. Jadi biar tadi itu tidak ini, why Olive, ini try Olive Video Editor. Oke, app image seperti ini, teman-teman. Dan sekarang kita bahas tentang OpenShot. OpenShot ini bahkan dia sudah menuliskan untuk Chrome OS. Jadi ini khusus untuk Chrome OS nih, seperti ini nih, teman-teman. Dan aku sudah melakukan ini. Jadi kita sudah pakai ini ya, teman-teman. Kita pakai Nemo. Nah, ini ya, teman-teman. Jadi kita pakai CLI gitu ya, command line seperti itu, karena ini lebih gampang, teman-teman. Di sini kita akan buka tadi karena ini ya, teman-teman ya. Tadi belum tak ini. Kita akan buka dulu Olive Video Editor. Oke, nah seperti ini, teman-teman. Jadi tampilannya ya sama. Dan ini adalah Olive Video Editor 0.2 dan ini masih beta sebenarnya, teman-teman, seperti ini. Oke, dan kita bisa menggunakannya untuk menyunting video, tetapi karena di sini untuk Chromebook ya, teman-teman, Samsung Chromebook 4 ini, kalau kalian punya Chromebook lebih tinggi, nah itu akan lebih baik. Nah, ini untuk Chromebook yang aku miliki ini ada Celeron N4020. Tentu kita akan menyesuaikan ya. Jadi kita tidak bisa edit tumpuk-tumpuk file, dan ini bukan ditujukan untuk editing profesional, tapi hanya untuk ya user biasa kayak gini. Misalnya kita itu record screen ya, record screen, lalu di sini kita taruh ke sini gitu kan. Nah, misalnya seperti ini nih, kita akan contohkan pada kalian rekaman layar ini aja, teman-teman. Misalnya di sini kita pakai yang ini deh. Nah, seperti ini ya, kan record screen pakai Chromebook itu kan jadinya WebM ya, teman-teman, filenya. Di sini kita bisa sesuaikan dengan footage. Nah, seperti ini, teman-teman. Oke, dan kita bisa melakukan editing video ya. Setelah itu kita kalau sudah, teman-teman, di sini ya. Ini kan misalnya di sini kalian bisa lihat ini toolnya ada di sini ya, identik banget kayak Adobe Premiere. Kita bisa di sini ya edit tool seperti ini. Untuk trimnya mana? Trimnya ini dia, Ripple tool. Oke, ini nggak ada shortcutnya ya, nggak ada shortcutnya. Biasanya CTRL-K. Oke, CTRL-K, teman-teman. CTRL-K untuk cutnya, teman-teman. Dan V untuk kembali ke mode move seperti itu, bro. Nah, tetapi di sini itu kita dapati ada lag ya, agak nge-lag dikit.
di sini dan oke kita close teman. Oke, sepertinya agak lama ya teman, karena tadi nge-lag. Kita akan coba dulu, kita akan coba lagi jalankan. Oke, kita load lagi teman-teman yang tadi. Oke, ini dia. Tadi kenapa ya? Oke, nah, di sini kita CTRL-K, lalu di sini kita ubah, kita delete. Oh, udah bisa kok. Lalu kita ripple delete. Oke, kita bisa export. Oke, media seperti ini. Oke, sudah dia mendukung MP4. Oke. Nah, tetapi di sini ya kita kayak yang tak bilang tadi ya teman-teman. Jadi kalian perlu bersabar ya di sini. Untuk durasinya juga pengaruh ya, lama tidaknya, dan mungkin di sini akan panas. Oke. Ini untuk Olive Video Editor teman-teman. Duh, aku harus cepat nih. Selanjutnya di sini OpenShot yang ini tadi teman-teman, OpenShot yang dia bahkan juga sudah melabeli ini Chrome OS ya. Jadi bukan Chrome OS App Image seperti itu. Keren ini ya untuk developernya. Kita akan buka OpenShot ini, aku sudah download. Oke, just like this. Dan tereng. Untuk lain-lainnya sebenarnya di sini kalian bisa belajar di sini ya teman-teman, bagaimana untuk user guide-nya seperti itu. Di sini kalian udah disediakan. Oke, kita akan coba apakah udah dibuka ya. Kayaknya kita lihat propertiesnya dulu, biasanya permission. Oke, sudah, tapi agak lama memang. Tadi untuk Olive itu agak cepet. Nah, jadi tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi kalau kalian biasa pakai OpenShot di Windows, mungkin di sini kalian agak familiar. Nah, di bagian sini kita bisa agak gini, tapi ini previewnya jadi agak kecil. Apakah kita bisa ubah seperti ini? Misalnya kita tidak bisa ubah samping sini. Nah, misalnya seperti ini nih. Oh, ternyata kita bisa ubah juga di samping teman-teman. Jadi ini kita bisa dapat preview lebih besar. Project filenya seperti itu di sini. Terus kita akan coba import file ini yang tadi ya, sama kayak yang ada di Olive tadi. Tinggal kita masukkan ke dalam track. Oke deh. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, dan kayaknya ini adalah posisi yang paling keren deh, karena di sini kita bisa dapat preview yang maksimal di bagian sini, dan ini kita bisa potongnya. Ripple delete-nya mana ya? Ripple-nya Razor Tool ya. Kita pakai Razor Tool berarti untuk motong, bro. Nah, seperti ini kita potong, lalu kita kembali laginya. Kita kembali laginya kemana ya? Saya bentar. Oh, jadi tinggal kita nonaktifkan Razor Tool, lalu di sini kita bisa Alt backspace itu untuk delete ya, Alt backspace. Lalu di sini kita bisa kayak gini, langsung kita file export. Oke, export video. Nah, seperti itu, tinggal kita masukkan folder path-nya ya. Jadi teman-teman kalian bisa pilih yang mana ke mana, misalnya ke home kayak gitu, ke Rama Cyber. Di sini nanti kita akan ke Linux, tapi jangan ya, karena di situ terbatas ya kalau untuk yang Samsung Chromebook 4 ini. Jadi kita bisa taruh ke SD card aja langsung seperti ini, bro. Langsung kita cus, dan di sini kita bisa pilih berbagai macam format ya, karena sebagian besar itu sama, dia juga bisa MP4. Oke, jadi seperti itu aja teman-teman ya. Di sini untuk OpenShot versi berapa ini? Versinya ini teman-teman ya. 3.1 keren ya. Jadi dia kita juga ada pilihan lain, walaupun sebelumnya kita udah bahas CapCut yang online ya, berbasiskan web gitu ya. Jadi kita tidak perlu berpikiran masalah ini ya, kalau render itu lama enggak, karena diproses di luar sana ya, di servernya sana gitu ya, dan itu termasuk spek komputernya sana juga. Jadi nanti kalau kalian itu panjang videonya, durasinya panjang, juga tidak akan berpengaruh di sini gitu ya, karena sudah diproses di sana. Kita tinggal download, tapi ya itu koreksi internet, just like that. Terus selanjutnya itu adalah shortcut teman-teman. Nah, ini dia shortcut itu, dia juga sudah mendukung. Ini ada app image, hanya saja teman-teman di sini ini untuk versi 23, 12, 15 seperti ini. Nah, ini dia teman-teman, hanya saja dia tidak bisa dijalankan di sini. Aku udah coba ya, mungkin di Chromebook yang lebih tinggi dari ini mungkin bisa seperti itu, tapi di Samsung Chromebook 4 yang aku miliki ini, yang ada di sini itu dia tidak bisa dijalankan. Aku sudah mencoba seperti itu. Nah, tapi di sini ini cukup bagus ya teman-teman untuk inisiatif dari developernya, ngepack dalam bentuk app image nih teman-teman. Jadi dia menyediakan pack dalam bentuk app image-nya ini, sehingga di sini kita bisa gunakan juga di Chromebook maupun di Linux lainnya dengan gampang gitu ya teman-teman. Kalian lihat, within your OS is Chrome OS nih, kalian bisa lihat dia juga sudah bisa ini ya, mendeklarasikan untuk Chrome OS juga. Nah, hanya saja di sini memang ini tidak bisa kita jalankan nih ya, seperti itu. Tapi nggak masalah, semoga aja developing yang selanjutnya ini bisa ya teman-teman, seperti itu. Ini yang terbaru ya, 23, 12, 15 ya. Semoga aja nanti ketika ganti tahun ya, karena sebentar lagi kan 2024.
Oke, nah kalau yang ini sudah tidak ditanyakan lagi ya, karena ini yang paling awal teman-teman ya, Kdenlive. Nah, jadi ini Kdenlive ini adalah software editing video yang ada di Linux yang paling awal yang aku tahu ya teman-teman, yang aku tahu dulu ya, yang dia sudah menerbitkan app image ya teman-teman, app image. Jadi paling awal, dan di sini ini paling lengkap ya sebenarnya teman-teman. Cuman di sini ya memang ya karena di sini di Chromebook Samsung Chromebook 4 ini, jadi ya ada keterbatasan di sini, kita tidak bisa memaksimalkan ya teman-teman. Jadi sebenarnya untuk yang open source maupun Olive pun sudah cukup, karena kita cuman butuh untuk cut dan mungkin tambahin teks dan lain sebagainya ya. Kalau untuk yang lebih profesional, efek-efek asik dan lain sebagainya, itu saya rasa ini tidak cocok di Chromebook. Nah, cuman di sini kalian udah bisa juga menggunakan ini Kdenlive. Kita yang terbaru ya 23.18.4 udah tak download teman-teman, 23.8.4 seperti ini, dan ini langsung teman-teman. Jadi ini paling cepet ya teman-teman ya. Nah, walaupun demikian di sini memang untuk Kdenlive ini dia mendukung berbagai macam efek dan lain sebagainya yang lebih profesional gitu ya teman-teman. Bahkan kita juga sudah demokan di sini untuk versi Windowsnya juga, kalian bisa upak-upak aja di channel kita bro, seperti itu yang ngebahas tentang Kdenlive seperti ini ya teman-teman. Hanya aja memang di sini kita bisa gunakan yang lebih basic ya untuk di Kdenlive sendiri, tentu itu juga lebih stabil. Saya seperti ini ya, kita akan coba untuk file importnya di sini kita coba pakai ini file manager langsung di sini. Oke, rekaman layar misalnya di sini kita oke, langsung kita masukkan di sini. Nah, oke, tidak bisa, kita harus ubah dulu ke project bin. Kita import dari sini saja, add clip, terus di sini kita masuk ke sini. Oke, kita klik pada bagian ini teman-teman, kita ubah ke sini ya, file system, langsung kita ke MNT, terus kita ke Chrome OS removable, disesuaikan dengan directory atau folder kalian ya teman-teman. Kalian ini punya aku seperti ini teman-teman ya, langsung ke yang tadi aku udah taruh ke yang rekaman layar, tadi mana rekaman layar ini dia. Oke, langsung kita pilih yang ini yang kita gunakan di Olive dan open source tadi seperti ini, dan kita bisa adjust langsung teman-teman, jadi menyesuaikan profilnya dengan videonya bro. Oke, jadi ini akan lebih nyaman ya ketika seperti ini, karena menyesuaikan kan, karena kita pakai Chromebook Samsung Chromebook 4 ini dan record screen langsung di sini, jadi tidak record screen di eksternal teman-teman ya. Kita kan juga bisa pakai monitor, saya monitor Full HD, maka kita recordnya juga akan Full HD, karena kita record di sini maka di sini HD ya, kualitas G seperti ini, dan ini cukup lancar teman-teman untuk Kdenlive seperti ini. Kita bisa pakai Ripple, kalau kita bisa CTRLK, CTRLB, X. Oke, Razor tool, Ripple, Shift ya, Shift. Oh, kita pakainya ini teman-teman ya, Razor atau X. Oke, just like this. Dan kalau ini dia sudah support ya, jadi untuk projectnya kita bisa langsung render di project, terus render. Lalu di sini kita bisa pilih ya formatnya, bahkan dia juga sama sebenarnya, sama kebanyakan sama dengan open source dan Olive tadi, dia juga sudah support MP4 dan berbagai macam format lainnya bro. Kalian bisa pilih di sini output filenya mau kemana. Di sini saya sarankan kalian pergi ke ini dia MNT ya teman-teman ya, jadi ke flash disk kalian ya atau SD card kalian. Oke, seperti ini. Nah, untuk referensi micro SD yang kita pakai, kalian bisa lihat di link yang ada di channel ini ya bro, seperti itu ya. Oke, sudah ya, jadi kira-kira seperti itu teman-teman untuk pembahasan ini. Dan KDE di ini Kdenlive ini saya rasa semakin kesini tuh makin stabil ya, sama kayak yang tadi ya teman-teman, Olive dan open source, jadi makin stabil. Dan ketika kita jalankan di sini tuh minim, kalau dulu tuh sering nge-crash kayak gitu, sekarang udah nggak terlalu seperti itu. Cuman ya kita harus sesuaikan juga kemampuan Chromebook kita bro. Nah, jadi kira-kira seperti itu aja teman-teman untuk pembahasan kali ini. Jadi ada beberapa software editing video alternatif. Nah, hanya aja untuk Flowblade ya teman-teman ya. Jadi sebelumnya kita pernah bahas Flowblade, itu adalah software editing video yang cukup ringan teman-teman seperti itu, tapi belum tersedia untuk app image-nya seperti itu ya. Jadi cukup ringan banget untuk Flowblade itu. Oke, jadi seperti itu, semoga menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini
makin kesini tuh developer udah banyak yang menggunakan image nih, karena ini untuk Chrome OS ini juga dia akan bisa digunakan di Chrome OS, jadi audiens atau penggunanya pun juga akan semakin banyak. Kalau dulu kita itu lihat Linux itu ya Linux ya teman-teman, seperti itu. Dengan adanya Chrome OS ini yang dia juga support untuk Linux, maka ini akan lebih luas lagi, terutama buat kalian yang menggunakan berbagai macam layanan Google, just like that. Oke. Ya, terutama buat kalian yang menggunakan layanan Google, dan mungkin kalau kalian itu install Linux aja kayak gitu, kayak ada yang kurang kayak gitu, ya pakai Chromebook kayak gini, simple. Nah, kalau untuk yang Chromebook Plus itu udah masuk ke Indonesia, kan keren juga sih. Kita punya perangkat yang dia itu sudah lumayan ya, karena minimal itu i3 loh teman-teman ya. Untuk Chromebook Plus kita udah bahas sebelumnya di video yang lalu gitu ya. Update kalian bisa ubek-ubek aja di sini di channel ini bro, seperti itu. Kita ngebahas tentang itu dan contoh-contoh Chromebook Plusnya itu seperti apa, harganya itu kisaran berapa kayak gitu kalau di US ya. Tapi kalau di Indonesia ya seperti itu bro, keren loh teman-teman ya. Ini bisa buat ngedit juga bisa, cuman ya memang itu tadi ya, kita kalau kalian itu mendambakan Adobe After Effects, Adobe Premiere di sini mungkin saat ini belum, tapi kita tidak tahu ya kalau nantinya si Adobe itu mereka juga akan masuk ke ranah Linux, itu kan nggak tahu juga gitu kan gitu. Karena sekarang pun juga Adobe juga dia mungkin ke arah online juga ya teman-teman ya. Ada Photoshop juga dia akan ke online, karena kalau online itu dia bisa diakses bahkan di perangkat yang kayak gini teman-teman, seperti ini pun juga dia bisa karena online ya, cuman koneksi internet